Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rizky Rahmatullah, NPM 201110480. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan kuat untuk hidup bersama orang lain atau berkelompok. Kehidupan berkelompok itu didorong oleh nalurinya untuk mempertahankan hidupnya. Naluri itu diwujudkan melalui upaya memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Wujud lain dari naluri kehidupan berkelompok ialah dalam hal mempertahankan diri atau kelompoknya manakala mendapat gangguan atau serangan dari kelompok lain. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesamanya, tetapi juga dengan unsur-unsur alam lainnya. Interaksi sosial pada umumnya merupakan kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia merupakan makhluk sosial. Maka dari itu, setiap mereka membutuhkan interaksi dengan sesamanya, sehingga manusia dapat bertahan hidup. Artian dari interaksi. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran atau tindakan. Pada dasarnya, manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lainnya, di mana kelakuan antar individu saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lainnya atau sebaliknya. Interaksi yaitu satu relasi antara dua sistem yang terjadi sedemikian rupa, sehingga kejadian yang berlangsung pada satu sistem akan mempengaruhi kejadian yang terjadi pada sistem lainnya. Interaksi adalah satu pertalian sosial antara individu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Interaksi sosial. Interaksi merupakan hal yang paling unik yang muncul pada diri manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kenyataannya tidak dapat lepas dari interaksi antar mereka. Interaksi antar manusia ditimbulkan oleh bermacam-macam hal yang merupakan dasar dari peristiwa sosial yang lebih luas. Kejadian dalam masyarakat pada dasarnya bersumber pada interaksi seorang individu dengan individu lainnya. Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap orang dalam masyarakat adalah sumber dari pusat efek psikologis yang berlangsung pada kehidupan orang. Interaksi sosial dalam komunikasi antar masyarakat. Syarat terjadinya interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Yang pertama, kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum yang artinya bersama-sama dan tengo yang artinya menyentuh. Jadi artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badania. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok, dan antara suatu kelompok dengan kelompok. Yang kedua, yaitu komunikasi. Arti penting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, atau yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap, perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap persamaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. D. Faktor yang mempengaruhi faktor interaksi sosial. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor ini telah diuraikan oleh Gabriel Tarde yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan pada faktor imitasi saja. Pendapat ini dalam realitanya banyak yang mengatakan tidak seimbang atau berat sebelah. Yang kedua, faktor sugesti. Yang dimaksud sugesti di sini ialah pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain,
yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Gerungan mendefinisikan sugesti sebagai proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga, faktor identifikasi. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Proses identifikasi pada kenyataannya seringkali untuk pertama kali berlangsung secara tidak sadar atau secara dengan sendirinya. Kedua, bersifat irasional, yaitu berdasarkan perasaan-perasaan atau kecenderungan-kecenderungan dirinya yang tidak diperhitungkan secara rasional. Yang terakhir, yang keempat, simpati. Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu dengan orang lainnya. Simpati muncul dalam diri seseorang individu tidak atas dasar rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan, seperti juga pada proses identifikasi. Kesimpulannya menurut saya adalah masyarakat adalah manusia yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama, yang saling berhubungan dan berinteraksi dan mempunyai kebiasaan, baik tradisi dan perasaan, persatuan yang sama. Sedangkan interaksi sosial adalah suatu hubungan antara sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu dalam hubungan antar individu ataupun kelompok maupun antar individu dan kelompok lainnya. Dari saya yaitu tentang interaksi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.